Segmen Opinion. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan produktivitas sumber daya manusia di Indonesia masih di bawah negara-negara lain di Asia seperti Tiongkok, India, bahkan Filipina. Apakah pendapat ini benar? Apa yang menjadi akar masalahnya? 633-9160. Ya, saya kira ini banyak ya. Kalau mau ditelusuri latar belakangnya kita berbagai hal, banyak hal sekali. Contohnya aja iklim kita beda ya. Iklim kita ini cuma 2 musim dan sangat bersahabat. Sepertinya nggak terlalu pusing dengan mikirin nanti 6 bulan lagi makan apa. Pisang ada di kebun ya, kelapa ada. Kayaknya itu berkah dari Tuhan ya. Tapi itu juga yang menjadikan kita beda pandangan gimana berjuang hidupnya itu beda. Karena bangsa lain beda sejarahnya, geografisnya, budayanya, agamanya, semua hal. Menurut saya begitu. Saya mendukung sekali pandangan dari Ibu Menteri karena kebetulan saya juga puluhan tahun bekerja dan saya melihat memang sebagian besar dari karyawan di Indonesia ini bekerja untuk mencari uang, bukan untuk mengukir prestasi, bukan juga untuk berkontribusi. Jadi masih banyak yang merasa menjadi parasit itu wajar. Datang bekerja mulai jam 8 sampai jam 5, tapi hasilnya minimal. Kalau kita lihat di kantor-kantor banyak yang ngobrol. Lalu jam istirahat, makan setengah jam lagi dipakai tidur. Ya, kebetulan tempat-tempat saya bekerja nggak seperti itu. Semuanya bekerja giat, sehingga pertumbuhan dari tahun ke tahun terus tinggi. Nah ini yang harus disadari, anak-anak muda terutama, generasi penerus, harus punya visi misi hidup yang benar. Jadi bukan sekedar cari uang, menghabiskan waktu aja. Terima kasih. Iya, kalau saya mengkomentari tentang kualitas SDM ataupun etos kerja bangsa Indonesia untuk saat ini, pada umumnya ya, karena tidak semuanya seperti itu, masih cukup rendah dan seperti yang disampaikan Menteri Sri Mulyani itu betul sekali, tidak disangkal, karena semua itu berangkat dari kulturnya itu memang belum dirubah dari pemerintah. Harusnya dari pemerintah memberikan contoh yang konkret dalam etos kerja, yang mana dalam pelayanan publik itu bisa menjadi kepada masyarakat, yang mana seringkali dalam pelayanan publik sering dihubungkan dengan tarikan-tarikan atau istilahnya suatu masih ada imbalan-imbalan lah yang harus diberikan kepada staf atau pegawai pemerintahan untuk bisa cepat. Nah, sementara itu menjadi etos kerja yang contoh etos kerja yang sangat buruk bagi bangsa ini. Sehingga kalau itu belum bisa diterapkan, diberantas, ditertibkan, maka sulit untuk masyarakat juga bisa tertib seperti itu menurut saya. Kalau di kita ini double problem sih ya. Problem satu memang kualitas SDM yang sudah relatif rendah. Yang kedua, banyak hal di sini itu sekarang dipolitisir, dijadikan bahan komoditi, termasuk urusan buruh. Celakanya lagi, plus dikasih bonus, kadang diberikan bumbu-bumbu agama. Dalam mempolitisir tadi diberi bumbu-bumbu agama. Sehingga jangan kaget kalau seorang buruh yang kerja rajin, misalnya sampai dia, ya maaf kata, lupa sholat gitu aja sudah dikafir-kafirkan, sudah dikasih wawasan mengenai neraka. Itu yang terjadi di sini, sehingga ya udah komplit dah 3 hal itu ya. Iya, ini sebenarnya menyangkut masalah culture. Tapi culture ini kan dibentuk daripada histori sejarah. Sejarah kita tuh kan dijajah Belanda tuh kan hampir 3,5 abad ya. Dan itu kerjanya kan diadu domba terus. Nah ini dia yang akhirnya membentuk suatu kebiasaan bahwa orang-orang kita tuh gampang banget diadu domba. Yang di sini juga politiknya persis kayak Filipina, cuman Filipina lebih kecil ya. Cuman memang mereka ini elit-elit politik di sini kan semuanya kan penyamun semuanya nih, hampir semuanya. Yang mereka selalu membawa masalah kesenjangan.
itu memang yang selalu digaung-gaungin mereka. Jadi sekarang ini banyak orang-orang kelas bawah ini yang selalu menyalahkan masalah kesenjangan, dan mereka sudah tidak memikirkan lagi mengenai masalah produktivitas. Mereka akan melempar lagi ke masalah-masalah kesenjangan yang menyangkut ras juga. Nah, ini memang pelik ya, dibutuhkan pemimpin yang berani, bukan berani membangun infrastruktur, tapi berani memberantas elit-elit yang memang sengaja mengacaukan bangsa kita ini. Gak akan bisa maju-maju nanti, percuma. Untuk kemajuan intelektual di negara kita memang sangat susah dilihat dari pendidikan. Nah, pendidikan kita lebih mementingkan dalam situasi-situasi seperti agama misalnya, lebih menonjol ke sana. Untuk sementara teknologinya tidak lebih menonjol. Oleh karena itu terus agama yang untuk mendidik budi pekerti untuk kebaikan lebih sedikit, lebih terus pada radikal dan lain-lain. Itu sangat mengkhawatirkan dari negara kita. Kita lebih percaya pada isu-isu yang menjurus kepada pendidikan yang etnis tertentu. Oleh karena itu butuh kebijakan yang kurang populis, tapi ditentang oleh berbagai macam persoalan dengan isu-isu dan lain-lain. Ya mungkin Bu Sri Mulyani benar juga katanya, Bang, untuk cetak orang-orang seperti Bu Sri Mulyani tidak banyak dan tidak sedikit, persentasenya sangat sedikit. Oleh karena itu kita harus menyadari hal itu untuk kita merubah pola pikir kita agar lebih maju untuk setara dengan negara-negara yang maju lainnya. Ya, kalau menurut saya, ya kalau yang bilang Bu Sri Mulyani ya, tinggal kita lihat sebenarnya dari kacamata apa gitu ya. Kacamatanya ekonomi apa politik gitu, jadi harus jelas dulu. Kalau politik kan bisa kemana-mana ya, ini apa analisisnya. Tapi kalau dari segi ekonomi, saya rasa kalau yang dibandingkan dengan China, dengan India ya, karena dia kan GDP-nya tinggi ya, artinya produktivitasnya juga pasti tinggi gitu. Nah jadi menurut saya kalau dari segi ekonomi, saya rasa memang kalau acuannya GDP aja kita udah tahu lah kalau pasti kita lebih rendah gitu. Tapi dalam arti produktivitas ini kan juga dipengaruhi oleh teknologi yang digunakan. Artinya tiap satu orang di Indonesia nih, katakanlah pekerja itu bisa menghasilkan berapa barang tiap hari kan, seperti itu. Nah, untuk menghasilkan barang itu kan pasti dipengaruhi teknologi gitu ya, untuk memproduksinya. Jadi menurut saya setuju dengan kebijakan pendapat Bu Sri Mulyani gitu ya. Cuman masalahnya bukan di situ sebenarnya, bagaimana pemerintah ini bisa menaikkan produktivitas dari pekerja gitu, sehingga ya mungkin kebijakannya dengan impornya mungkin yang malah dikurangi ya. Jadi didorong untuk masyarakat ini berproduksi, kita swasembada pangan gitu ya, impornya ditekan, teknologinya ditingkatkan, skillnya dinaikkan. Nah itu nanti yang bisa untuk membuat produktivitas kita naik. Menurut saya seperti itu. Saya kira Ibu Sri Mulyani kalau mengatakan seperti itu pasti benar, karena tidak mungkin dia mengatakan itu dengan sembarangan. Kemudian akar masalahnya mungkin ya karena orang mau hidup enak tapi tanpa kerja keras. Itu aja. Jadi gini, memang penduduk Indonesia ini kan banyak sekali ya, 200 juta lebih. Dan tingkat pekerjaannya sendiri juga cukup banyak ya, potensial. Cuma kan dari sistem yang heterogen dengan latar pendidikan yang berbeda ya, ada yang lulusan SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi atau S1 dan seterusnya, itu kan berimbang. Cuma masalahnya kan dengan tingkat dibandingkan negara lain yang jumlah penduduknya skala mikronya lebih kecil, tapi mereka mungkin punya nilai akademis ataupun inteligensi dari penduduk yang lebih baik. Jadi memang ini jadi patokan yang cukup potensial dan krusial yang perlu diperhatikan. Jadi jangan dianggap pendapat Bu Sri Mulyani sebagai suatu hal yang antagonis, tapi harus dieskalasi menjadi sesuatu yang bermanfaat, karena ini perbaikan ke depan. Kalau kita lihat kan jumlah lulusan penduduk Indonesia yang SD yang pencari kerja, ya maaf nih, tenaga kasar itu kan banyak dibandingkan negara lain. Yang mungkin di Singapura mereka tidak ada yang lulusan SD yang bekerja. Jadi memang ini komparatifnya perlu diperhatikan. Yang SMP juga
Jadi nilai akademis maupun tingkat pendapatan jauh berbeda. Nah, untuk meningkatkan ke depannya ini yang perlu menjadi tantangan buat pemerintah pusat ya. Apakah mengakomodasikan tenaga kerja yang lebih baik dengan pendidikan yang baik dan tentunya dengan lapangan pekerjaan yang baik, mungkin bisa berkompetisi untuk langkah selanjutnya. Saya kira demikian. Itu pendapat Sri Mulyani 100% betul, Pak. Dan bukan baru terakhir ini. Ini sudah sejak dari 50 tahun yang lalu, Pak. SDM kita itu ketinggalan sama negara lain dan harus ada perbaikan. Harus lebih, Pak, lebih rajin lagi diperbaiki. Terima kasih. Saya bilang SDM kita yang udah ya memang, tapi kan tetap juga dipekerjakan, ya kan? Dipekerjakan juga, tenaganya dibutuhkan, di polsek tenaganya udah kayak kuda kerjanya, tapi bayarnya nggak sesuai dengan gaji mereka itu, dengan tenaga yang mereka keluarkan. Jadi gimana mau maju kitanya? Dibayarnya murah, kerjanya harus kayak kuda, ya kan? Ya kita nggak salah lagi, harusnya pemerintah, apalagi seorang Menteri Keuangan yang berbicara, segala ucapannya itu harus dipikirkan kembali. Kalau memang rendah, harus diberdayakan dong. Usahanya juga, jangan mentang-mentang SDM-nya rendah, dibayarnya lebih rendah lagi. Itu, apalagi Menteri ini ya, berpikir ulang lagi lah kalau segala diucapkan itu. Kasihan tenaga-tenaga kerja kita yang sekarang ini, kalau mereka mengecilkan, apalagi pajak diambil juga sama mereka, ya kan? Intinya itu lagi berpikir dua kali lah Menteri Keuangan ini untuk berbicara itu. Rendah memang rendah, tapi tenaganya dibutuhkan, dibayarnya kecil. Jadi intinya begitu saja lah. Pejabat Indonesia selalu menyalahkan SDM rakyatnya. Mereka belagak buta dengan ulah para pejabat partai ya, yang tidak ada nasionalisnya, dengan melakukan korupsi. Korupsi inilah akar yang membuat rusak SDM di segala bidang. Jika SDM masih rendah, mengapa pemimpin kita ngotot untuk bangun ibu kota baru? Siapa yang berani jamin 100% mega proyek tersebut tidak dikorupsi? Apalagi Pak, baru-baru ini KPK mengeluarkan SP3 untuk kasus BLBI. Jadi makin kelihatan arahnya. Harusnya nih ya, Pak FM interview Bonyamin Soiman yang seorang pemberani dan nasionalis. Terima kasih. Sebenarnya kalau kenapa jadi masalah produktivitas sumber daya kita menurun, karena memang dari kitanya sebagai manusianya yang mental tempe gitu loh, memble gitu loh. Makanya dibilang Pak Jokowi revolusi mental kayaknya harus dilakukan. Nah, cuman nggak tahu nih jadi apa enggak gitu loh revolusi mental ini. Karena ini yang terjadi sehari-hari ya, dalam artinya kita karyawan gitu kan, disuruh mengerjakan sesuatu ya yang sebenarnya bisa dibilang upgrading skillnya aja kadang-kadang merasa di comfort zone udah males, itu satu. Kedua, kadang-kadang juga kerjaannya yang dibilang ini kerjanya susah, padahal sebenarnya kerjanya gampang, tapi dicari acara supaya gampang susah supaya nanti bisa bilang ayo bayar tambahan gajinya. Kadang-kadang yang menurut saya yang dibuat sebenarnya harusnya gampang, ya kan, mudah, ya kan, dibuat jadi sulit supaya orang bilang wah kelihatan kerjanya. Terus ada lagi juga masalah kayak dari sisi kitanya juga ya, kayak tidak on time gitu loh, datang terlambat, pulangnya mau tenggo, ya kan, disuruh lembur. Kadang-kadang yang menurut pekerjaan yang meskipun lemburnya nggak tiap hari juga kadang-kadang udahlah nanti aja, suka nunda-nunda. Ini maksudnya mental kebiasaan kita yang sebenarnya kalau kita mau perbaiki, kita mau upgrading skill kita mau naikin kita punya capability, orang akan menghargai kita dengan gaji yang mungkin akan kita dilirik orang lah, bahasanya seperti itu gitu loh, ya kan. Sekarang kalau skillnya nggak ada, apa-apa nggak ada, tapi mau minta gaji gede, terus mau bayarnya tinggi seperti yang terjadi sama buru-buru kita juga gitu, aneh sih menurut saya. Jadi balik lagi adalah kunci adalah mental kita gitu loh, mau malas apa mau rajin, gitu sih menurut saya. Terima kasih.
menurut saya nggak yakin Bu Sri Mulyani ngambil dapat dari mana, tapi saya yakin bukan dari pendapatan domestik bruto gitu, bukan dari per kapita income gitu ya, karena soalnya kalau dari per kapita Indonesia kan di atas rata-rata Indonesia, produktivitasnya kan di atas Filipina gitu ya. Jadi bukan dari situ. Mungkin Bu Sri Mulyani ngambilnya dari angka produktivitas dari reportnya para pengusaha gitu. Ya memang saya lihat contohnya begini misalnya, pembantu gitu ya, yang bekerja di Singapura antara orang Indonesia dan orang Filipina itu gajinya tinggi orang Filipina. Nah kenapa? Karena orang Filipina bisa bahasa Inggris, orang kita tidak bisa. Jadi orang kita kerjanya hanya urusan sumur dan dapur, sementara orang Filipina kerjanya bisa sampai ke urusan-urusan mungkin di eksternal gitu, bisa disuruh datang sini ya kan, dia bisa bahasa Inggris gitu. Nah itu dari sisi baru dari pembantu. Nah kalau taruhlah di dalam dunia usaha, dunia pekerjaan gitu ya, karyawan-karyawan yang orang Filipina gitu, itu juga sebenarnya saya pernah kerja dengan mereka, biasanya mereka mah dari IQ ya sama-sama lah sama kita gitu kan, cuman karena dia bahasa Inggrisnya lancar gitu dan dia sangat fleksibel, nah akhirnya dia yang bisa berkomunikasi dengan level-level atas gitu, sementara orang-orang Indonesia hanya bisa berkomunikasi dengan level-level bawah, menengah dan bawah gitu. Nah dan juga dari fleksibilitas bahwa mereka orang Filipina gitu ya misalnya, itu dia bisa bergaul dengan siapa saja lah kalau bisa dibilang gitu, karena dia nggak ada halangan ataupun tantangan seperti orang di sini gitu kan. Ini nggak boleh minum ini lah, nggak boleh makan itu lah, nggak boleh begini begitu. Ya saya pikir ini itu ya penyebabnya itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Lina Amelia.